Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rantika Widi dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Suskaryau dengan DPL saya Bapak Roni Kurniawan SHMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar bangun ruang sisi datar beserta jaring-jaringnya menggunakan aplikasi GeoGebra serta mengekspor gambar yang telah dibuat ke Microsoft Word. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bangun ruang itu terbagi menjadi dua. Ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar yaitu bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang datar. Contohnya kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung seperti kerucut, bola, dan tabung. Nah, sekarang kita akan menggambar bangun ruang sisi datar, yang mana setelah dicontohkan tadi yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sekarang kita akan buka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra yang saya gunakan adalah aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, pada tampilan GeoGebra ini terdapat tampilan algebra, terdapat tampilan grafik. Nah, tampilan grafik ini biasanya untuk gambar yang sifatnya dua dimensi. Nah, karena kita ingin menggambar bangun ruang, maka kita membutuhkan tampilan grafik untuk 3 dimensi. Nah, kita munculkan tampilannya dengan cara kita klik view, kemudian kita pilih 3D graphic. Nah, ini dia tampilan 3D grafiknya sudah muncul. Nah, sekarang kita akan membuat bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat dua titik dengan cara kita klik tools point, kemudian kita buat titik di sini. Saya ambil 3 dan satu lagi saya ambil 0. Nah, kemudian di bawah ini terdapat kotak input. Nah, di sini kita ketikkan cube, yang mana arti cube itu adalah kubus. Terus kita pilih yang cube point-point ini. Nah, tadi karena point itu adalah titik. Karena titiknya tadi adalah titik A dan titik B, maka di sini kita buat A dan yang ini kita ganti menjadi B. Nah, maka sudah terbentuklah suatu gambar kubus. Nah, pada tampilan algebra kita ingin menampilkan semua algebranya, maka kita klik yang ini, kemudian kita urutkan berdasarkan objek type-nya. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita hilangkan label-label yang terdapat pada segmen-segmen kubus ini. Caranya, kita klik segmen, klik kanan, kita pilih show label. Nah, oke. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat gambar kubusnya, kita hilangkan axis. Tampilan pada 3D graphic ini kita hilangkan aksisnya dengan cara klik kanan, kita pilih axis, dan untuk plane-nya kita klik kanan, kita pilih plane. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa merubah warna dari kubus ini dengan cara, misalnya kita ingin merubah warna titiknya terlebih dahulu, kita klik point, kita klik kanan, pilih object properties. Nah, kita perkecil saja tampilan object propertiesnya. Nah, di sini kita pilih color, kita pilih misalnya warna hijau. Nah, kemudian kita ingin mengganti warna segmennya juga, kita klik segmen yang di sini, kemudian langsung aja kita pilih warnanya, misalnya kita membuat menjadi warna orange misalnya. Nah, sudah terganti warnanya. Jika telah selesai dalam memilih warnanya, tutup saja tampilan object propertiesnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring dari kubus ini dengan cara kita klik tools pyramid, kemudian kita pilih net. Net ini artinya jaring, jadi kita klik gambar kubusnya. Nah, maka muncullah gambar dari jaring-jaring kubus ini.
Nih, dapat kita lihat, dapat kita putar juga. Ini dia jaring-jaring dari kubus. Nah, kita dapat melihat animasi pergerakan dari jaring-jaring ini dengan cara kita klik ini, kita klik kanan, kita pilih animation on. Nah, dapat kita lihat animasi atau gerakan dari jaring-jaring itu membentuk suatu gambar kubus. Oke, sudah, kita stop saja. Nah, setelah jaring-jaring dan kubus ini terbentuk, nah selanjutnya kita akan mengekspor gambar jaring-jaring dan kubus ini ke Microsoft Word. Nah, caranya kita pilih dulu ke pencarian. Saya menggunakan snipping tool biasanya. Cari snipping tool. Langsung saja stop. Nah, ini dia. Kemudian kita klik file, save as. Kita buat namanya kubus. Oke, kita save. Oke, kemudian kita buka Microsoft Word, kita klik insert, kita pilih picture, kemudian kita masukkan gambar kubus. Nah, ini dia sudah terbentuk gambar kubusnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bangun ruang balok. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, yang kedua, kita ingin membuat balok. Nah, untuk membuat balok, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat persegi panjang terlebih dahulu dengan cara kita klik polygon, kemudian kita buat persegi panjang. Nah, kita lihat ke tampilan 3D grafiknya. Di sini ada persegi panjangnya. Kita klik persegi panjangnya, kemudian kita pilih extrude, kita pilih tool snap, kemudian kita pilih extrude to prism. Nah, kemudian kita klik persegi panjangnya lagi. Nah, muncul kotak altitude, artinya kita memasukkan tinggi dari balok yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan sini 2 untuk tingginya. Nah, maka terbentuklah baloknya. Nah, setelah itu kita membuat jaring-jaring dari balok ini dengan cara kita klik tools extrude to prism tadi, namun kita pilih net. Nah, terbentuklah jaring-jaring dari balok. Ini dia, bisa kita putar-putar. Dapat kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor gambar balok dan jaring-jaringnya ini ke Microsoft Word. Kita pindahin dulu gambarnya. Kita putar dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita ekspor gambarnya ke Microsoft Word. Kita buka snipping tools, kemudian kita klik new. Ini dia. Kita klik file, kita save as, kemudian kita beri nama balok. Save. Oke. Sekarang kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian kita pilih insert, kita pilih picture, kemudian kita masukkan gambar kubus, balok. Nah, gambar balok dan jaring-jaringnya sudah terekspor ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan membuat bangun ruang prisma. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, untuk membuat bangun ruang prisma ini, saya ingin membuat bangun ruang prisma segitiga. Nah, langkah pertamanya kita buat bangun segitiga terlebih dahulu dengan cara klik polygon.
kita buat gambar segitiga. Nah, di kotak input ini kita buat di sini prism. Kemudian kita pilih prism polygon height value. Nah, untuk poligonnya kita ganti di sini menjadi T1 karena triangle-nya di sini atau segitiganya di sini adalah T1. Maka kita buat di sini T1 dan height value-nya kita ganti misalnya menjadi 3. Nah, sudah terbentuk gambar dari prisma segitiga. Nah, sekarang kita hilangkan dulu label-label yang terdapat pada segmen. Kita klik segmen, kita pilih show label. Nah, setelah itu kita akan membuat jaring-jaring dari prisma segitiga ini. Caranya sama dengan yang sebelumnya, itu kita pilih map, kemudian kita klik gambar. Nah, maka muncullah jaring-jaring dari prisma segitiga. Nah, karena sudah terbentuk prisma segitiga dan jaring-jaringnya, sekarang kita akan mengekspor gambar ini ke Microsoft Word. Caranya sama dengan yang tadi. Kita buka lagi Snipping Tools-nya. Snipping Tools. Nah, ini dia. Kita klik File, kita Save As. Kita buat namanya di sini Prisma. Nah, kita buat di Microsoft Word, kita buka Insert, kemudian Picture, kemudian kita pilih Prisma. Nah, di sini sudah muncul gambar prisma segitiga. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar bangun ruang limas. Yang ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, selanjutnya untuk membuat bangun ruang limas, saya ingin membuat limas segi 4, maka saya akan membuat gambar segi 4 terlebih dahulu dengan cara klik polygon. Kita buat segi 4. Kemudian pada kotak input yang di bawah kita buat di sini piramid. Kita pilih polygon height. Poligonnya kita ganti karena quadrilateral adalah Q1 dibuat di sini, maka kita ganti ini menjadi Q1. Kemudian height-nya kita ganti 3. Nah, maka terbentuklah sebuah limas segi 4. Sekarang kita hilangkan label yang terdapat pada segmen limas tersebut. Label. Nah, kemudian selanjutnya kita buat jaring-jaringnya, caranya sama. Kita pilih Tools Net, kemudian kita klik gambar limasnya. Nah, ini dia sudah terbentuk jaring-jaring dan gambar limas segi 4. Nah, karena sudah terbentuk, kita akan mengekspor gambar ini ke Microsoft Word. Caranya sama, kita pilih New, kita klik New, kemudian kita crop gambarnya. Ini dia, kita simpan file save as, kita ganti namanya menjadi limas. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya, kita klik insert, pilih picture, kemudian kita pilih limas. Nah, ini dia gambar yang sudah kita ekspor ke Microsoft Word. Ini ada kubus, balok, prisma, dan limas beserta jaring-jaringnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.